Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan nikmat kepada kita sekalian. Kita merasakan nikmat bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jika waktunya memungkinkan, sholat sunnah qobliyah subuh, dan kita bersama-sama takbirnya bersamaan dengan takbiratul ihramnya imam. Sebuah anugerah yang luar biasa, karena insya Allah kita mendapatkan seakan-akan sholat lail semalam penuh. Semoga amaliah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat, dan semoga sampai kepada kita sekalian. Hadirin rahimakumullah, memang surat Al-Asr banyak yang menyampaikan seakan-akan cukup mampu untuk menerjemahkan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah saling menasihati, saling berwasiat tentang kebaikan dan dengan didasari kesabaran. Hadirin rahimakumullah, sahabat-sahabat Rasulullah itu melakukan hal ini tanpa ada batasan ketakutan, sungkan, dan lain sebagainya. Termasuk apabila salah seorang sahabat ini melakukan perbuatan yang menurut dia menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan dalam kategori perilaku dosa, dan itu dikonsultasikan kepada para sahabat yang lain. Boleh jadi kita yang ada di sini, apakah sudah pernah mengkonsultasikan, berdiskusi, mensurahkan perilaku kita masing-masing pada saudara kita? Kira-kira itu perbuatan dosa apa tidak? Karena kekhawatiran kita, apa yang kita lakukan itu khawatir termasuk kategori dosa, apalagi dosa besar, maka apabila sudah mendapatkan jawaban dari saudara kita, wahai saudaraku, itu bukan termasuk dosa besar, tapi kategori dosa kecil dan dapat
dimintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah dengan memperbanyak istighfar dosamu akan diampuni olehnya. Ini juga terjadi ketika tinggal bersama An-Najdad. Saya melakukan perbuatan dosa yang saya anggap termasuk dosa besar. Ini kisah dari sahabat Rasulullah. Kemudian saya ceritakan hal itu kepada Abdullah bin Umar, sahabat Rasul yang bijaksana. Beliau lalu bertanya, perbuatan apa yang telah engkau lakukan? Saya pun menceritakan perbuatan ini. Saya melakukan ini dan itu, ini dan itu. Beliau menjawab, hal itu tidaklah termasuk dosa besar. Dosa besar itu ada 9. Alhamdulillah. Setelah memberikan jawaban, kemudian pada saat itu pula menjelaskan, dan sahabat Rasul yang lain yang bertanya itu juga mendapatkan solusi langsung. Oh ternyata bukan. Jawabannya adalah seperti ini. Terkadang ketika kita bertemu dan ketika berpisah pun belum ada solusi yang dapat ditawarkan. Sehingga pulang berpisah itu masih bertanya-tanya dan dalam kebingungan. Kemudian dijelaskan lebih lanjut apa 9 dosa besar itu. Yang pertama adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah. Insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini, jamaah kita ini tidak ada yang pernah pergi ke dukun, tidak kepingin diramal, tidak pernah membenarkan apa yang diucapkan orang yang dianggap pintar dalam tanda petik. Sudah hilang keyakinan bahwa setiap ada kupu-kupu yang datang ke rumah menunjukkan isyarat akan datang tamu. Sudah mulai terkikis, tangan saya kok terasa gatel. Nah, mau dapat uang. Tidak taunya terkena penyakit. Na'udzubillah min dzalik. Yang selanjutnya adalah membunuh orang. Hadirin makmullah, siapa yang menyelamatkan hidup satu orang, maka seakan-akan dia menyelamatkan hidup semua orang. Dan apabila dia membunuh satu orang, dia seakan-akan dosanya membunuh semua orang. Artinya mahal harga sebuah nyawa itu. Sehingga ada hukum kisos untuk menyelamatkan, agar orang tidak semena-mena membunuh orang lain. Ada konsekuensi yang harus dia terima apabila dia melakukan pembunuhan itu. Sehingga jika terjadi kasus pembunuhan berencana, harus diselesaikan secara tuntas agar penghargaan terhadap nyawa seseorang, entah itu pangkatnya apa, entah pejabat atau rakyat, tetap sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sesama muslim, harga nyawa saudara kita itu sangat mahal. Yang selanjutnya adalah lari dari pertempuran, pengecut. Ini terkait dengan as-saja'ah,
jiwa pemberani. Yang selanjutnya adalah memfitnah seorang wanita mukminah, wanita yang baik-baik dituduh berzina. Sehingga kita harus lebih hati-hati dalam berbicara. Khawatir yang kita ucapkan itu mengandung unsur fitnah. Kadang-kadang kita terpeleset, tidak terasa. Yang selanjutnya adalah memakan riba. Tetangga kita ekonominya korat-karit karena tersangkut hutang piutang dengan bank harian. Meskipun yang ngambili itu namanya Bank Wawan misalkan, tapi tetap disebut bank harian. Ambil barangnya nominalnya sedikit, akan tapi pembayarannya berlipat-lipat. Bahkan tetangga saya itu tidak berani tidur di rumahnya sendiri. Karena setiap malamnya, setiap sorenya itu ada yang menagih. Betapa jeratan hutang ini luar biasa. Karena itu riba itu sangat memberatkan dan berefek kepada seseorang tidak nyaman dalam hidupnya, merasa dikejar-kejar. Memang rentenir merasakan kebahagiaan, tapi kebahagiaan itu sesaat. Tapi apabila kita memposisikan diri sebagai korban, sebagai orang yang berhutang, akan sangat menyiksa. Ini yang perlu kita antisipasi. Rahmatullah, salah satu dosa besar itu adalah memakan harta anak yatim. Sudah tidak bisa memberi, akan tapi kita tidak bisa memanage, mengatur, membantu, bahkan memakan hak anak yatim. Yang selanjutnya adalah berbuat maksiat di dalam masjid. Ini berhati-hati hadirin. Sekecil apapun maksiat yang kita lakukan, apabila itu dilakukan di dalam masjid, di rumah Allah, di tempat yang dimuliakan, yang disucikan, maka ini termasuk dalam kategori dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Yang terakhir adalah yang ada kaitannya dengan kajian kita, yaitu menghina dan menyebabkan tangisnya kedua orang tua karena durhaka kepada keduanya. Hadirin rahimakumullah, setiap kali kuliah subuh saya sampaikan, apabila kita tidak bisa membahagiakan, maka setidak-tidaknya kita tidak menjadi beban orang tua kita. Hadirin rahimakumullah, Ibnu Umar lalu bertanya, apakah engkau takut masuk neraka dan ingin masuk surga? Insya Allah semua kita menjawab iya, termasuk sahabat yang lain. Ya, saya ingin, jawabku. Beliau bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kemudian dijawab, saya masih memiliki ibu. Demi Allah, Ibnu Umar menyampaikan, sekiranya engkau berlemah lembut dalam bertutur kata kepadanya dan memasakkan makanan baginya, sungguh engkau akan masuk surga selama engkau mampu menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadirin rahimakumullah, bertutur kata yang lembut. Yang kemarin saya sampaikan, jangan sampai kita memunculkan gimik wajah yang melotot, kemudian memerah kepada orang tua kita. Perasaan mereka akan hancur.
kedudukan mereka sebagai orang tua seakan-akan tidak dihargai. Bertutur kata lembut. Dan sudah seringkah selama sepekan berapa kali kita memasakkan makanan bagi mereka. Bersyukurlah hadirinmakumullah apabila kita diberikan amanah oleh Allah, dititipi orang tua atau kedua orang tua yang masih ikut bersama kita. Atau jika tidak serumah, maka sudah seringkah kita memasakkan makanan kesukaan orang tua kita. Meskipun tidak banyak, akan tapi itu sangat melegakan hadirin makmur. Atau kita sudah bercita-cita setiap bulannya itu, ya Allah, saya berjanji saya akan memberikan apa yang sedikit dari apa yang saya terima, agar orang tua saya itu mampu merasakan keringat kerja dari anaknya, hasil kerja anaknya, entah digunakan kembali lagi kepada cucunya, atau orang tua kita kepingin sedekah karena pemberian kita sehingga mereka bisa bersedekah, dan banyak hal yang bisa dilakukan karena pemberian dari kita. Maka dari itu hadirin makmullah, apabila kita merasa pada posisi seorang anak, mari kita perbaiki akhlak kita, bertutur kata lebih lembut, sopan, kemudian kita biasakan untuk sering-sering memberikan makanan, masakan kepada orang tua kita. Apalagi apabila bapak-bapak dukungan dari istri luar biasa. Ketika masak apapun itu selalu ingat kepada orang tuanya. Bahkan ada istri yang memiliki prinsip apabila dia memberikan pelayanan terbaik kepada mertua, seakan-akan dia memberikan yang terbaik untuk orang tuanya sendiri, dan insya Allah orang tua yang jauh dari dirinya itu akan mendapatkan perlakuan yang sama, entah dari saudaranya, keponakannya, dan orang-orang yang terdekat dengan orang tuanya. Perasaan ini harus ditumbuhkan hadirin makmur. Yakin, percaya, apabila kita berbuat baik, maka insya Allah orang-orang terdekat kita juga akan mendapatkan hal yang sama. Semoga yang hadir di sini apabila memiliki anak, cucu, mudah-mudahan menjadi anak dan cucu yang soleh dan soleha, yang tahu betul cara berbakti kepada orang tua. Dan apabila kita berada di posisi seorang anak, mari kita bersama-sama berbakti kepada orang tua kita. Ini kesempatan emas untuk mendapatkan tiket menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.